Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Semoga kita tetap semangat, inspiratif, dan penuh ide kreatif dalam menuntut cita-cita kita sebagai seorang pendidik nantinya untuk menjadi insan-insan yang siap mengawal agenda keumatan, untuk menjadi insan-insan yang siap mengawal agenda kependidikan. Amin ya rabbal alamin. Ibu dosen pengampu mata kuliah pendidikan IPS SD dan yang terhormat dan teman-teman yang semoga hari ini sedang berbahagia. Saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk menyampaikan presentasi materi mengenai keterampilan dasar IPS SD. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya dulu. Yang pertama Muhammad Izyami Azra sebagai pemateri, yang kedua Mawardana Tri Restu Susanti sebagai pemateri, yang ketiga Mela Anggreni sebagai pemateri, dan yang keempat saya sendiri sebagai Muhammad Hamdi sebagai pemateri sekaligus moderator. Langsung saja dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya izin memulai presentasi pada pagi hari ini dengan submateri pertama, yakni keterampilan dasar pendidik dalam pembelajaran IPS SD, yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Keterampilan dasar pendidik dalam pembelajaran IPS SD meliputi beberapa keterampilan, yakni mengetahui keterampilan dasar pendidik dalam pembelajaran IPS SD, mengetahui keterampilan dasar peserta didik dalam pembelajaran IPS SD, mengetahui aspek-aspek keterampilan dasar dalam pembelajaran IPS SD. Untuk mengetahui modal pembelajaran dalam mengembangkan keterampilan dasar IPS SD ini harus dikuasai oleh seorang pendidik dalam pembelajaran IPS SD, yakni meliputi antara lain keterampilan untuk membuka dan menutup pelajaran, keterampilan bertanya, keterampilan menjelaskan, keterampilan mengelola kelas, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan, serta keterampilan memberi penguatan. 1. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Membuka dan menutup pelajaran merupakan kegiatan rutin yang dilakukan guru di saat memulai dan mengakhiri pelajaran. Membuka pelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru untuk menciptakan suasana siap mental dan penuh perhatian pada siswa. Sedangkan menutup pelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri kegiatan dari inti pembelajaran. Nah, agar kegiatan membuka pelajaran dan dapat dilakukan secara efektif dan berhasil, perlu diperhatikan komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, A. Menarik perhatian peserta didik. Dapat dilakukan melalui gaya mengajar guru, menggunakan media dan sumber belajar yang bervariasi, serta menggunakan pola interaksi belajar yang bervariasi. Yang kedua, B. Membangkitkan motivasi. Untuk membangkitkan motivasi belajar peserta didik, ini bisa kita lakukan dengan berbagai cara seperti di bawah ini. Yang pertama, kehangatan, semangat, dan rasa nyaman. Yang kedua, membangkitkan rasa ingin tahu. Nah, untuk membangkitkan rasa ingin tahu ini, guru dapat melakukan berbagai cara, antara lain bercerita yang menimbulkan rasa penasaran dan pertanyaan, kemudian mendemonstrasikan suatu peristiwa, kemudian memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengajukan berbagai pertanyaan terkait dengan apa yang telah kita ceritakan dan kita demonstrasikan. Kemudian mengemukakan ide yang bertentangan. Guru mengemukakan suatu ide dan kemudian mengajukan pertanyaan kepada peserta didik agar antusias belajar peserta didik itu mulai bangkit. Nah, kemudian memperhatikan minat belajar peserta didik. Dalam memperhatikan minat belajar peserta didik ini, kita perlu menyajikan materi yang sesuai dengan minat peserta didik. Karena seperti yang kita ketahui, minat belajar dari masing-masing peserta didik itu berbeda-beda. Kemudian yang C, memberikan acuan. Abimanyu dan Raka Joni 1982 mengemukakan bahwa memberi acuan adalah suatu mengemukakan secara spesifik dan singkat pelempar alternatif yang memungkinkan peserta didik memperoleh gambaran yang jelas mengenai hal-hal yang dipelajari dan tujuan yang dicapai dalam belajar materi pembelajarannya. Memberikan acuan dapat dilakukan dengan cara mengemukakan tujuan dan batas-batas tugas, menyarankan langkah-langkah yang akan dilakukan, mengingatkan masalah pokok yang dibahas, mengajukan pertanyaan, dan membuat kaitan.
Kemudian yang kedua, keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya sangat perlu dikuasai oleh seorang guru karena hampir setiap kegiatan belajar mengajar, guru mengajukan pertanyaan dan kualitas pertanyaan guru menentukan kualitas jawaban dari peserta didik. Kemudian keterampilan yang ketiga, keterampilan menjelaskan. Dalam kegiatan belajar mengajar atau pelatihan, menjelaskan berarti mengorganisasikan materi belajar dalam tata urutan yang terencana secara sistematis, sehingga dengan mudah dapat diimplementasikan oleh siswa. Dari definisi tersebut dapat diimplementasikan bahwa keterampilan menjelaskan pasti dimiliki oleh seorang guru. Nah, dalam menjelaskan kita sebagai seorang pendidik juga harus pandai-pandai menjelaskan peserta didik dengan cara yang sesederhana mungkin agar mudah ditangkap oleh peserta didik. Kemudian yang keempat, keterampilan mengelola kelas. Keterampilan memanage kelas atau mengelola kelas merupakan keterampilan dalam menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas yang optimal dan dapat nilai pelaksanaan proses belajar mengajar yang serasi dan efektif. Nah, keterampilan mengelola kelas ini juga sangat diperlukan oleh seorang guru karena kondisi kelas itu sangat mempengaruhi kondisi kemampuan belajar dari peserta didik maupun dari seorang guru, baik itu dalam segi dekorasi maupun suasana. Yang kelima, keterampilan mengadakan variasi. Menurut Winkel 1986 halaman 139, keterampilan menggunakan variasi diartikan sebagai perbuatan guru dalam proses belajar mengajar yang bertujuan untuk mengatasi kebosanan siswa. Sehingga dalam proses belajarnya siswa senantiasa menunjukkan ketekunan, keantusiasan, serta belajar secara aktif. Nah, keterampilan mengadakan variasi ini bisa kita implementasikan di luar ruangan kelas. Yang keenam, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok kecil merupakan salah satu bentuk kegiatan belajar mengajar yang penggunaannya cukup sering diperlukan. Karena ini dapat melatih kemampuan menyampaikan pendapat peserta didik di depan umum. Kemudian yang ketujuh, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Mengajar kelompok kecil dan perorangan merupakan suatu bentuk pembelajaran yang memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap setiap peserta didik dan menjalin hubungan yang akrab antara guru dengan peserta didik. Dan mengajar kelompok kecil dan perorangan terjadi dalam konteks mainan klasikal. Penguasaan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan memungkinkan guru dapat memanage kegiatan ini dengan efektif dan efisien. Yang kedelapan, keterampilan memberi penguatan. Penguatan adalah respon terhadap suatu tingkah laku yang dapat meningkatkan kemungkinan secara berulangnya kembali tingkah laku tersebut. Seorang guru perlu menguasai keterampilan memberikan penguatan karena penguatan merupakan dorongan bagi siswa untuk meningkatkan prestasi dia, serta dapat meningkatkan perhatian. Pemberian penguatan menurut Winkel 1986 halaman 236 dapat kita lakukan melalui berbagai cara sebagai berikut. Yang pertama, perhatian kepada guru, kawan, atau objek diskusi. Yang kedua, tingkah laku belajar, membaca pekerjaan di papan tulis. Yang ketiga, penyelesaian hasil pekerjaan. Yang keempat, kualitas pekerjaan atau tugas. Yang kelima, perbaikan atau penyempurnaan tugas. Yang keenam, tugas-tugas mandiri. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Untuk materi selanjutnya mengenai keterampilan dasar peserta didik dalam pembelajaran IPS-SD akan disampaikan oleh Saudari Mela Anggreni. Kepada saudari saya persilahkan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang keterampilan dasar peserta didik dalam pembelajaran IPS-SD. Keterampilan dasar IPS dalam beberapa kategori, namun secara umum dapat terbagi atas 1. Belajar kerja keterampilan. Contohnya adalah membaca, membuat garis besar, membuat peta, dan menginterpretasikan grafik. Lalu yang kedua, proses kelompok keterampilan. Contohnya adalah berpikir kritis dan urusan masalah. Lalu yang ketiga, kehidupan sosial keterampilan. Contohnya adalah tanggung jawab dengan orang-orang lain, hidup dan bekerja sama dalam satu kelompok.
Oleh karena itu, keterampilan IPS merupakan dasar seseorang untuk dapat berhubungan dengan orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Maka, NCSS 1971 mengemukakan bahwa terdapat beberapa keterampilan yang dapat dimiliki, antara lain A. Keterampilan penelitian. Keterampilan penelitian diperlukan untuk memproses data seperti 1. Mengidentifikasi dan klasifikasi data. 2. Mengumpulkan dan mengorganisasi data. 3. Menginterpretasi data. 4. Menganalisis data. 5. Mengevaluasi hasil. 6. Menggeneralisasi hasil. Yang ketujuh, mengaplikasikan pada konteks yang lain. Lalu yang B, keterampilan berpikir. Berpikir kritis adalah melihat sesuatu dengan jelas, sedangkan berpikir kreatif adalah melihat sesuatu dengan kreatif. Beberapa hal yang termasuk ke dalam keterampilan berpikir yang dapat dikembangkan guru dalam pembelajaran antara lain adalah 1. Menetapkan sebab dan akibat. 2. Mengevaluasi data. 3. Memprediksi. 4. Menyarankan perubahan dari suatu fenomena. 5. Meramalkan masa depan. 6. Menyarankan alternatif urusan masalah. 7. Mampu memandang sesuatu dari perspektif yang berbeda. Lalu yang C adalah keterampilan dari sosial. Beberapa keterampilan yang termasuk ke dalam keterampilan partisipasi sosial antara lain 1. Mengidentifikasi dan tindakan seseorang dampaknya terhadap orang lain. 2. Memperlihatkan baik dan perhatian terhadap orang lain. 3. Berbagi tugas dan membangun kerjasama dengan orang lain. 4. Memfungsikan bagian dari sebuah kelompok. 5. Mengadopsi beberapa variasi dari peran dalam kelompok. Yang ke-6. Terbuka terhadap kritik dan saran. Lalu yang D adalah keterampilan komunikasi. Beberapa di antara yang termasuk dalam keterampilan untuk menunjang komunikasi adalah 1. Pemahaman tentang lambang dan sistem lambang seperti warna dalam peta dan lambang kurang sama dengan plus dalam matematika. Pemahaman tentang aturan dan ketentuan yang terkaitan dengan sarana komunikasi. Dan yang terakhir, pengungkapan gagasan secara jelas dan kreatif melalui berbagai bentuk komunikasi. Mungkin sekian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih Saudari Melanie Reni yang telah menyampaikan materi. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Untuk materi ketiga mengenai aspek-aspek keterampilan dasar dalam pembelajaran IPS-SD akan disampaikan oleh Saudari Mawar. Pada Saudari saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan aspek-aspek keterampilan dasar dalam pembelajaran IPS-SD. Aspek keterampilan di sini ada 3, yaitu pertama, keterampilan intelektual. Keterampilan intelektual merupakan keterampilan yang berhubungan dengan kecerdasan otak yang dimiliki seseorang dan bertujuan untuk seseorang lebih berpikir logis dan sistematis. Dalam memecahkan masalah yang nyata dalam kehidupan masyarakat, keterampilan ini memungkinkan individu untuk hidup dengan lingkungan dalam bentuk simbol atau konsep. Yang kedua, keterampilan pribadi. Orang atau suatu pribadi adalah manusia yang telah dapat menjadi anggota masyarakat atau sebagai anggota kelompok masyarakat. Manusia mempunyai potensi yang dapat berkembang melalui proses pendidikan. Akibat proses pendidikan di penanaman nilai dan norma sosial budaya, maka terjadi pribadi yang memiliki kepribadian. Cornel Hart mengatakan, batasan kepribadian adalah organisasi dinamis, ide, sikap, dan kebiasaan yang untuk psikofisik diwariskan secara biologis dari transmisi pola budaya sosial yang menjelmakan semua pengaturan motif, keinginan, dan tujuan individu. Jadi, kepribadian terbentuk sejak lahir dan dari pengaruh lingkungan tempat tinggal karena kondisi biologis juga lingkungan tidak sama, maka tidak ada orang yang mempunyai kepribadian yang sama. Yang ketiga, keterampilan sosial. Masyarakat merupakan kelompok manusia yang tinggal pada wilayah tertentu, yang diikat oleh norma atau sistem nilai yang selalu mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi pada masyarakat tidak sama,
Perubahan tersebut termasuk berbagai aspek, yaitu organisasi, nilai, norma, dan kelembagaan. Jika perubahan tersebut telah didukung oleh sebagian besar anggota kelompok, berarti sudah terjadi perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi di masyarakat, termasuk berbagai aspek kehidupan, sebagai akibat adanya dinamika anggota masyarakat dan telah didukung sebagian besar anggota masyarakat. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudari Mawar atas penyampaian materinya. Kemudian materi yang keempat sekaligus materi yang terakhir mengenai modal pembelajaran dalam pengembangan keterampilan IPSSD akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Ijami Azra. Waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk Saudara Hamdi sebagai moderator. Dan ini saya akan menyampaikan materi tentang modal pembelajaran dalam pengembangan keterampilan dasar IPSSD. Modal pembelajaran dalam pengembangan keterampilan dasar SD antara lain yang pertama ada diskusi. Diskusi adalah kegiatan diskusi yang menyenangkan dapat dipenuhi dengan yang pertama dengan pengelompokan arti istilah dan atasan. Yang kedua dengan mengadakan pemahaman jadi dalam satu kelompok. Pemahaman dalam satu kelompok. Yang kedua, berbagi pengetahuan dan pengalaman. Yang ketiga, membantu siswa mengerti informasi baru. Yang keempat, mengidentifikasi berbagai opini dan pandangan. Dan yang terakhir, bekerja sama dalam urusan masalah. Yang kedua, dengan penyelidikan terbimbing. Akan menjadi efektif jika mengikuti pelempar langkah sebagai berikut ini. Yang pertama, siswa memilih atau diberi topik yang perlu diselidiki atau diteliti. Yang kedua, mengumpulkan informasi yang mereka butuhkan. Yang ketiga, menganalisis informasi yang telah mereka butuhkan. Yang keempat, dengan menyajikan sebuah laporan. Dan yang ketiga, model pemecahan masalah. Tahapan-tahapan urusan masalah secara umum sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi masalah, survei masalah, definisi masalah, fokus masalah, analisa faktor-faktor penyebab, dan yang terakhir pemecahan masalah. Yang keempat, kerja kelompok. Kerja kelompok membutuhkan persiapan yang cermat dan dipakai hanya untuk berikut ini. Yang pertama, kegiatan yang memiliki sasaran yang jelas yang dapat dilakukan dengan lebih baik oleh suatu kelompok dibandingkan oleh perseorangan. Yang kedua, dengan kegiatan di mana semua anggota kelompok yang seri dapat diberi tugas berguna yang harus dilaksanakan. Dan yang terakhir, apabila semua anggota kelompok tersebut memiliki keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepada mereka. Sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Muhammad Ijami Azra atas penyampaian materinya. Dan dengan berakhirnya penyampaian materi yang terakhir tadi, maka berakhir pula penyampaian materi dari kelompok kami. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan materi dengan sangat baik. Semoga apa yang kita presentasikan pada hari ini berguna bagi diri kita pribadi, berguna bagi teman-teman yang lainnya juga, dan berguna bagi cita-cita dan masa depan kita. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup presentasi pada pagi hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.